Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Masya Allah. Kullu ni'matin minallah. Masya Allah. Al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah. La yasrifu as-su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid alhimna rusdak wa ahyina rasyidin wa ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutma'innatan ta'iatan hafidha tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik wa tashakaha ka khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina fi qulubina ya Allah ya Latif. Ultuf bina fi qulubina khassatan في هذا المكان. ألطف بهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت القرآن والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما. إلهنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير. إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا يا رب. إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب
إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah, puasa semua ini. Mulai puasa kapan? Oh sekarang. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Rasanya puasa hari pertama pripun? Oh biasa. Baik, sampai di nasihat berapa sekarang? 19. Silakan dicermati nasihat ke 19, yaitu di halaman 49. Judulnya Serba Hamdalah. Jadi di ilmu sorof itu ada fi'il nahat. Jadi fi'il nahat itu termasuk rubai mujarrad yang merupakan singkatan dari beberapa zikir. Kayak basmalah itu singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Hauqala itu singkatan dari La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hailala itu adalah La ilaha illallah. Jadi kayak begitu. Jadi itu namanya fi'il nahat, adanya di rubai mujarrad. Kita tahu bahwa dalam ilmu sorof ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad, ada sulasi mazid, ada
rubai masjid. Lah, hamdalah ini merupakan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa di balik bacaan hamdalah? Kita cermati. Bismillah, terkadang seseorang sulit menerima kenyataan hidup, apalagi yang tidak sesuai dengan harapannya, maka ia akan kecewa, bahkan bisa putus asa. Jadi kita ini beruntung punya iman. Dan analisa saya, salah satu yang menjadikan Indonesia itu bisa kuat menghadapi pandemi itu adalah kuatnya iman, di samping program vaksinasi. Jadi yang paling utama itu kuatnya iman. Artinya apa? Karena iman yang menetap di dalam dada, akhirnya orang-orang itu tidak mudah putus asa. Cobalah wong loro divonis dokter sakit tertentu, niku nek gak duwe iman, iku hari-hari hanya dipenuhi dengan ngersulo, sambat, ndak karu-karuan. Tapi kalau punya iman, masya Allah, dia akan husnudzon kepada Allah. Oh, ini mungkin cara Allah untuk melebur dosa-dosa saya. Penak wong duwe iman. Penak wong duwe iman. Ya. Jadi orang itu kalau punya iman, menghadapi segala sesuatu itu isine husnudzon kepada Allah, seraya berusaha mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Penak wae. Jadi menghadapi pandemi misalnya, itu kalau punya iman sederhana. Nek gak duwe iman gak karu-karuan, statementnya gak karu-karuan, pikirannya gak karu-karuan. Lah cobalah istri pandemi itu kira-kira blonjo pancet apa sudo. Lalu duwe iman gampang ae. Oh iya mas, pancen ditakdir Allah pandemi. Wis dibelanjani sithik akeh alhamdulillah. Itu duwe iman. Nek gak duwe iman, pokoke nggih. Mbok piye carane. Dan ini bahaya. Jadi di situ. Makanya kekuatan iman itu melahirkan karakter yang kuat, sikap hidup yang luar biasa, menghadapi kenyataan itu dengan lapang dada, dengan indah. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan teladan. Apapun yang terjadi, beliau tetap memuji kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Niki abot nih, nggih, gak cocok karepe ati tapi sok syukur. Cara arek kuliah karepe daftar nang UNER tibake gak diterima. Iku kira-kira murang-muring napa syukur? Kudune kalau ngaji sore ini
hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Durung wayahe ngoten tok. Durung wayahe. Jadi kayak begitu, orang punya iman itu nyantai. Nyantai. Sebagai wujud pengamalan terhadap rukun iman yang keenam, apa? Percaya qadha dan qadarnya Allah. Jadi ngeten, nek guru kula memahami semua yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti baik untuk seluruh umat manusia. Meskipun dalam pandangan manusia iku sawangane elek, tapi coro ilmu hikmah, coro akidah iku mesti api. Jadi sampai terjadinya pandemi itu banyak yang menilai itu hal yang buruk, tapi kalau berbicara hakikat itu merupakan yang terbaik dari Allah untuk kita. Jadi kudu diambil hikmahnya, kudu diambil hikmahnya. Kalau saya pribadi misalnya, kalau jenengan mungkin beda. Dengan adanya pandemi kemarin, anak-anak ndak sekolah full. Kalau full kan akhir-akhir ini. Jadi kemarin Masya Allah tiap pagi bisa berjemur bersama, tiap pagi bisa bal-balan bersama. Lo coba. Jadi saya, istri, anak 4, karena yang satu di pondok, itu bal-balan bersama. Bal-balan, lari-lari, olahraga, senam. Luar biasa. Pola hidup yang sehat. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah ngeten iki, ada majelis ilmu keluarga yang intensif. Yang alhamdulillah setelah pandemi ini berakhir, itu kita berusaha mengistiqomahkan. Jadi di rumah itu barokah gak mlebu sekolah. Ada majelis zikir dan majelis ilmu. Terus ada zikir bersama di pagi hari, kemudian menjelang tidur, termasuk ada ngaji bersama keluarga. Jadi saya pilihkan 3 kitab, ya. 3 kitab itu akidah, kemudian fikih, kemudian adab. Kalau saya pas di rumah tidak ada acara di situ, saya yang membacakan. Kemudian kita jelaskan. Kadang anak yang paling besar itu membaca, saya yang menjelaskan. Ketika saya tidak ada, maka kemudian umminya yang membacakan, kemudian menjelaskan. Jadi di situ luar biasa. Ada kebersamaan, ada transfer keilmuan yang kemudian berusaha dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Niku barokai pandemi yang bisa berlanjut. Makanya kalau mau jujur, kalau memandang dengan iman, maka setiap peristiwa yang dianggap buruk oleh manusia yang lain itu pasti ada sisi yang positif. Pasti niku, pasti. Lah disitulah tugas kita untuk bisa mencermati hal-hal yang positif itu. Kali ini kita akan belajar, ada riwayat di halaman 50, dicermati. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza atahul amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza atahul amru yakrahuhu qala
alhamdulillahi ala kulli hal. Ini kalau kita terjemahkan, karena wonten sinten Kanjeng Nabi ida ata ing dalem nalikane nekanihu ing Kanjeng Nabi apa al amru siji perkara yasurru kang nyenengake apa al amru hu ing Kanjeng Nabi qala mongko nuli ngendikan utai maos zikir sinten Kanjeng Nabi. Nabi itu kalau menjumpai peristiwa yang beliau senangi, niki ayo diapalno iki zikirnya Nabi ini. Kalau menjumpai peristiwa yang disukai, cocok ambek karepe ati, itu baca ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Niku nanti apalno. Jadi misalkan dodolan kepengin nopo laris, tiba kok bener-bener laris, ucapkan ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdu utais kabeh puji iku lillahi kagungane Allah, alladzi kang bi ni'matihi kelawan nikmate Allah tatimmu dadi sempurna apa as-solihatu pira-pira kebajikan. Niku nek cocok karo karepe ati. Ngoten. Jadi Ramadan iki sarep-arep sesuk rek muga-muga bojoku THR mundak. Terus aku ditukokno kelambi rong setel, tibake cocok. Makanya nanti baca doa ini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nggih. Tapi pesen kula, perkara sing nyenengno iku aja namung urusan donya. Nggih. Coba Muhammad Salah, kenal jenengan? Penyerang Liverpool niku lho. Sing wingi gagal penalti musuh Sadio Mane itu lho. Sehingga timnya ndak lolos Piala Dunia. Tahu? Nggih. Niku lek nyetak gol apa yang dilakukan? Sujud syukur. Iku gak elek, api. Lah kudune nek kita niku sedina iku iso poso, iso traweh, iso darus, niku nikmat ta mboten? Kudune sujud syukur. Lho kita niku pahami nikmat iku nek oleh dhuwit ae. Iso poso niku lho gak nikmat. Ya Allah. Iso poso niku nikmat. Iso rawuh tengene majelis ilmu niki nikmat. Iso tarawih niku nikmat. Iso darusan itu maka niku kudu sujud syukur lan ngucapno alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ojo dipahami nikmat iku dhuwit kae. Ya, ojo hanya itu. Boten. Sebaliknya, wa ida ata lan ing dalem nalikane nekani hu ing Kanjeng Nabi apa al amru perkara yakrahu kang sengit sinten Kanjeng Nabi hu ing al amr qala mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi. Kalau Nabi menjumpai perkara yang tidak cocok sama beliau, ya cara kita niku wau dodolan kepengin laris payu tapi gak batek laris.
kudu tetep wani ngucapne alhamdulillah ala kulli hal. Penak engko ora kecewa. Alhamdulillah utai sakabehane puji lillahi iku kagungane Allah ala kulli hal ing atase sekabehane kondisi. Lho niki dipraktekno saestu. Jenengan berobat nan dokter tibake waras, dikira pripun? Dikira pripun? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi pripun? Tatimmus sholihat. Sak walike berobat nan dokter entek duwe akeh, sekali nebus obat 2 juta, entek obate gak waras, ngucapin apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Pripun? Ajenge ngadakno walimah nikah, donga nang Allah nggih, teko nang ngene pawang, muga-muga acare gak tibake ucapane pripun? Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah iman. Berarti nopo? Niku atine ridho marang takdire Gusti. Tingkat yang paling tinggi dalam hidup niku ridho. Dan miturut para ulama, nek wong kuwi ridho atas takdirnya Allah, maka Allah akan ridho atas kehidupannya dunia maupun akhirat. Niku saestu kudu dilatih. Kudu dilatih. Nek mboten dilatih, Masya Allah, gak cocok ambek karepe ati, wis gak karu-karuan, uring-uringan ae isine. Lah iya aku wis ndonga tak ewangi poso 3 dina, pawang udan tak tekani, wae acara kok udane tambah lali sing ngatur urip niki Gusti Allah, dudu menungso. Bila ayo ya sore ini kita kuatkan iman kita, kita pahami tentang rukun iman qadha lan qadar, kemudian juga kita hafalkan doa yang dibaca oleh Nabi, kemudian menghadapi situasi yang sesuai dengan yang kita harapkan, kita membaca doa yang dibaca Nabi, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Jika tidak sesuai, kita membaca alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah hidup kita bahagia barokah. Amin. Allahumma. Ada yang disampaikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua poin Pak Ustadz yang saya sampaikan. Yang pertama jelas ungkapan, yang kedua pertanyaan. Yang pertama, poin pertama, saya tertarik sekali dengan tadi Pak Ustadz mengucapkan puasa pertama. Saya rasakan mulai kemarin Pak Ustadz, bukan saya niat ikut siapa saya enggak, yang jelas saya niat saya mulai kemarin, mohon maaf bukan hari ini. Terus rasanya luar biasa Pak Ustadz, kekuatannya mungkin saya ada sedikit fisik saya lemah, akhirnya ya puasa tetap berhasil saya jalankan, tapi saya enggak ikuti tarawih, mohon maaf dengan sekali. Yang kedua, suatu pertanyaan tadi Pak Ustadz menyebutkan yang saya terima itu kapan masalah sepak bola Ustadz tadi, apalagi selalu Pak Ustadz
menganukan ke pemain dari Mesir Muhammad Salah 12 pas nggak bisa gol. Bayangkan dia, Maradona pun pernah juga 12 nggak bisa ngegolkan. Jadi hampir apa seperti itu sepak bola, atau memang Allah yang menentukan itu, karena bola itu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang kemarin di Suara Muslim ditutup langsung dengan doa, tidak disebutkan jam tayangnya jam berapa. Yang kedua di sebelah rumah saya kurang lebih 60 meter dibangun sebuah musola wakaf An-Nur. Mohon doa sekaligus partisipasi kepada seluruh jamaah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam maudhu nasihatnya ke-19 yaitu sebuah hamdalah, korelasinya dengan takdir Ustaz. Di beberapa kitab para ulama itu bagaimana manusia itu di wilayah domain mana bisa merubah takdir, sehingga meskipun seseorang tidak tahu takdirnya kaya atau miskin, tetapi dengan ikhtiar yang kuat, kemudian istilahnya fight dalam berusaha, sehingga yang dulunya miskin kelihatan sangat kaya karena mungkin juga ikhtiar ataupun doanya kepada Allah Ta'ala. Mohon dijelaskan bagaimana keadaan seseorang jika dicoba oleh diuji oleh Allah SWT, kemudian beliau suudon kepada Allah, dan bagaimana cara taubat dari suudon kepada Allah Ta'ala, karena perilaku suudon itu juga perilaku yang buruk. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama soal bal-balan ya. Jadi termasuk bal-balan dan semuanya itu ya memang termasuk pertanyaan yang terakhir tadi. Artinya yang ada di dunia ini sampai hari kiamat itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Sudah ada catatannya. Jadi tahun 2022 nanti yang akan menjadi juara Piala Dunia itu negara mana itu sudah ada. MotoGP Mandalika kemarin, siapa yang jadi juaranya itu di Lauhil Mahfuz sudah ada. Makanya boleh berusaha, boleh berdoa, tapi setelah itu serahkan kepada yang maha kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala, seraya menerima dengan ridho. Jadi kita sudah berusaha misalkan menjadi peserta lomba balap motor, wis dongo menang, tiba kok kalah, ya harus berani ngucap tadi alhamdulillah ala kulli hal. Ini andaikan misalnya saja ya, bahwa di lomba itu pemenangnya dapatkan hadiah 1 M misalnya, padahal secara kualitas kita lebih baik, kita harusnya menang.
Tapi hari H itu ternyata bannya split dan sebagainya. Akhirnya dia yang menang. Padahal kualitas di atas kertas kita yang lebih baik. Saat itu kita tidak terima. Tapi 2 hari berikutnya kita dapat kabar. Ternyata apa? Orang tua di sang pemenang ini sedang sakit keras, butuh biaya besar, sehingga layaklah dia mendapatkan juara. Dana itu bisa digunakan untuk pengobatan ibunya misalnya. Itu sisi meliknya kehidupan yang kita tidak tahu. Dan itu sudah ditata oleh Allah sedemikian rapi dan indahnya. Makanya nyantai saja. Boleh mendukung Persebaya, boleh mendukung Liverpool. Tapi nek kalah ya tetap kudu ngucapno alhamdulillah. Lah coba supporter Persebaya ketika kalah ngucap alhamdulillah, ada tawuran apa ndak? Ndak ada, mengucapno alhamdulillah. Jadi nyantai saja. Karena takdir sudah jadi penak mawon. Jadi orang itu mudah marah sampai hari ini gak iso nerimo. Lapo sih Pak Jokowi dadi presiden, wong S2 yo gak lulus, bahasa Inggris gak patek lancar, wong biasa, lapo kok dadi presiden? Iku nek ndak pernah mengenal konsep takdir, gak iso nerimo iku. Padahal sederhana dalam konsep takdir. Lapo sih dadi presiden? Mergo ditakdirno Gusti, wah wis loh. Jadi kudune kalau MPR sudah melantik, ya, menetapkan presidennya, kudune ngucapno alhamdulillah ala kulli hal. Nek cocok didukung, ya, kebijakannya. Nek gak cocok, yo kita protes dengan cara yang dibenarkan dalam undang-undang, gitu saja. Kok lah wes. Tapi nek gak iso nerimo, akhirnya gak karu-karuan. Setiap hari dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan caci maki, bahkan fitnah bertubi-tubi. Sampai kapan? Nanti pun begitu. 2024 misalkan terjadi pemilu yang menang dari golongan yang kita ndak seneng, kudu iso nerimo. Jadi kudu iso dukung presiden yang kita tidak coblos, itu kudu iso. Kudu dilatih ngoten niku. Kudu dilatih. Karena apa? Iku ngono pilihane Gusti Allah. Artinya pilihan dalam konteks takdir. Apa yang terjadi lebih baik daripada apa yang tidak dalam dunia tasawuf seperti itu. Diambil hikmahnya saja. Jadi ngoten. Makanya nyantai kemawon, bal-balan niku. Nggih, nyantai kemawon. Nyatanya kalah sama Borneo, Ustaz. Iya, Ustaz. Jadi setengah gemes dengan Persibaya gitu. Dalam? Iya. Akhirnya Persibaya kalah 2-1 itu akhirnya. Iya. Padahal kalau Persibaya menang atau ngegolkan, alhamdulillah saya selalu sudah syukur. Karena fans saya berat dengan Persibaya gitu. Makanya seneng ya seneng, ning ojo nemen. Wis biasa mawon. Takdir sudah jadi. Ya? Iya, betul. Nggih. Yang berikutnya kita doakan ada pembangunan mushola waqaf An-Nur, mudah-mudahan lancar dan barokah. Jadi itu yang penting. Karena kadang mushola masjid berdiri tambah ndadekno rame. Nah, ini jadi masalah. Ndadekno tukaran. Di zaman Nabi itu ada masjid berdiri sampai dirobohkan oleh Nabi. Karena apa? Masjid diror. Masjid didirikan tapi tujuannya untuk memecah belah umat. Itu namanya masjid ziror. Makanya mendirikan masjid mushola ojo krono hawa nafsu.
kudu usisa alat taqwa, dibangun didasarkan atas takwa. Ojo sampai keliru niate. Nanti nek bener niate niku akan ditolong oleh Allah. Gak usah ngoyo golek sumbangan kono kene wis nyantai mawon. Iku miliknya Allah kok. Miliknya Allah, mesti ditolong kalian Gusti Allah. Ngoten. Jadi ojo berlebihan. Nggih, mergo ada satu masjid di Surabaya ini ya bendino golek niku sumbangan nduk dalan ya sedina iku oleh 20 yuta sedina niku, tapi akhirnya gak jelas, gak dadi naudzubillah. Makanya pesen kula nek saged nggih pembangunan gak usah njaluk nang dalan-dalan, isi di sini ya. Wong bangun omah apik magrong-magrong gak njaluk-njaluk kok. Coba warga bangun rumah itu njaluk-njaluk napa mboten? Gak entek 100 yuta ya gak gelo blas. Tapi digawe masjid itu lho cek abote. Padahal itu miliknya, rumahnya Allah. Ketika kita nyumbang ke masjid, hakikatiku nabung gawe omah teng akhirat, dasare cetha welo-welo. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Sapa wonge ikut sumbangsi bangun nang masjid, maka dia dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Cetha. Itu saja yang kita motivasi. Jadi ayo warga kompak, swadaya masyarakat, swadaya jamaah, semuanya punya rasa memiliki. Maka insya Allah nek duwe rasa memiliki akan cepat jadi. Amin. Allahumma. Ayo Fatihah sing ikhlas. Muga cepet dadi lan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya yang jam tayang tadi itu selama Ramadan libur, ya, selama Ramadan libur. Jadi nyantai kemauan ya, nyantai. Jadi kita kesini libur. Oh iya, El Victor juga libur, maka suara saya itu hanya rekaman saja, rekaman. Jadi selama Ramadan libur semua, libur semua. Saya yang meliburkan. Karena ada intensif, ada kajian intensif di pondok. Jadi kan tidak ikut. 6 sampai jam 7. Iya. Bon, yang terakhir takdir dan perubahannya. Jadi jenengan pernah dengar cerita enggak? Sahabat Umar di masa pandemi itu pernah mau datang ke Syria, ke Syam. Tapi kemudian dikasih kabar, wahai khalifah, baik, sahabat Umar ketika mau menuju ke Syam, ya, itu ternyata kondisi Syam itu sedang pandemi. Ada wabah taun. Akhirnya pripun? Sahabat Umar menyatakan, ayo balik air Madinah, ben gak kena.
Sahabat yang lain protes, apakah engkau hendak lari dari takdirnya Allah? Apa jawaban Umar? Saya lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain. Jadi artinya begini, kita usaha, kita doa, memang itu bisa merubah takdir, tapi takdir yang kecil dalam naungan takdir yang besar. Paham maksudnya? Jadi tetap bisa berubah, tapi tetap semuanya itu dalam ilmunya Allah, dalam pengetahuan Allah, tidak bisa lepas dari qada lan qadare Allah. Artinya apa? Allah Maha tahu. Jadi si fulan ini sebenarnya dia dulu itu miskin, tapi kemudian usaha, kemudian doa, akhirnya berubah hidupnya. Itu pun tidak juga lepas dari takdirnya Allah. Jadi kita hidup memang seperti itu. Jadi konteks ikhtiar, konteks doa itu bisa merubah takdir yang satu, tapi menuju takdir yang lain itu tidak bisa lepas dalam lingkup takdir Allah yang besar, yang maha segalanya. Jadi semuanya tetap tidak lepas dari qada lan qadare Gusti Allah. Iya, kembalinya tetap ke sana. Dalam tidak kerumun, taubat dari suudzon, ya banyak istighfar saja, banyak istighfar, karena itu urusan hatinya sendiri dengan Allah secara langsung. Baik, ini sudah menjelang maghrib, kiranya itu dulu. Mari kita zikir singkat. Maghrib jam berapa? 3:06. Baik, kita zikir singkat, istighfar, sholawat, dan la ilaha illallah. Setelah itu kita baca doa bersama. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.